Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayol ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayol ikhwal mustami'in wal mustami'at Al-Mustami'in wal Mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami di www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga untuk radio-radio lain, Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, Jawa Timur, radio yang ikut merelay kajian kita live dari studio Radio Hidayah FM. Kurang lebih 4 atau 5 bulan kita istirahat ya, karena adanya maintenance atau perbaikan di Radio Hidayah FM. Kini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala izin, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bersama guru kita kembali Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah taala. Di kesempatan Jumat pagi ini, hari yang mulia dalam sepekan, mari kita laksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Dan kaum muslim-muslimah, para penuntut ilmu yang mendengarkan siaran ini, yang menonton dan yang ikut share atau membagikan di media sosial, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita dengarkan. Dan kaum muslim-muslimah, di kesempatan hari ini, hari Jumat di edisi hari tanggal 6 bulan Rabiul Awal atau Rabiul Ula 1447 Hijriah, atau Jumat bertepatan tanggal 29 Agustus 2025. Baik, sudah bersama ana guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah taala, yang mungkin pemirsa atau pendengar sudah lupa ya, karena sudah beberapa bulan kita tidak berjumpa. Tapi untuk pembahasan kitab ini diminta oleh beliau kita kembali ke awal, karena mungkin kita sudah lupa, agar menyambung pembahasan ini insyaallah biiznillah dengan izin Allah kita lanjutkan sampai tuntas. Kitab Untaian Nasihat untuk orang-orang yang masih terjerumus di dalam fitnah takfiri ya, pemikiran takfiri dan peledakan. Bazlun nushi wat tazkiri li baqaya al-maftunina bit takfiri wat tafjiri li Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Taib, ulama dari kota Madinah, ayahanda dari guru kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Mudah-mudahan pembacaan atau pembahasan kitab ini mengalirkan pahala juga kepada beliau atas ilmu dan tulisan beliau ini. Dan kemudian kami mengucapkan jazakallah khair kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah taala, yang alhamdulillah masih bersama kita ya, setelah kurang lebih 4 bulan kita sempat off air ya. Tapi sebelum kita dengarkan awal dari pembahasan kitab ini, kami sapa dengan hangat dulu. Ini perdana setelah kita libur panjang, bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kaifa haluka ya Ustazana? Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta Abu Aun? Wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Hayyakallah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah. Dan tidak lupa kami sapa juga ya, mohon maaf terlupa, pemirsa Asil TV, pemirsa RJTV, dan pemirsa televisi dakwah yang ikut dalam Artivisi, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah di pusat Jakarta dan di berbagai penjuru mancanegara mungkin yang menonton, dan juga di Nusantara. Tapi kaum muslimah, kita dengarkan ini dia. Mungkin sebelum masuk kembali, beliau akan membuka dengan muqaddimah kembali. Kepada Anda semuanya, selamat menimba ilmu syar'i, pendengar dan pemirsa, dan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah taala, kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV, para pendengar radio dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang, taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah yang kembali memperjumpakan kita setelah sekian bulan kita tidak bersama di majelis ini, majelis membaca karya para ulama, yaitu dalam hal ini kita sedang membaca karya-karya guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa atala baqa'ahu wa nafa'a bi ilmihi al-islam wal muslimin wa razaqahullahu as-sihhata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Kita kembali hadir bersama melalui berbagai media. Ada yang melalui televisinya, ada yang melalui pesawat radionya, ada yang melalui berbagai macam sarana-sarana yang dimudahkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengerahkan segalanya untuk kita dalam berbuat amal saleh dan ketaatan. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agamanya di akhir zaman sebagai penutup para nabi, khatamul mursalin, penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi nabi rasul setelah beliau, sebagaimana tidak ada juga Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah setelah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bersama kembali. Dalam hal ini kita sedang membaca kitab yang sama-sama tadi kita dengarkan, Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit-Takfiri wa Tabjir. Untayan nasihat dan mengingatkan kembali orang-orang yang masih terjerumus ke dalam fitnah takfir dan peledakan-peledakan mengatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini sebagai lanjutan dari kitab yang ditulis oleh beliau sebelumnya dan sudah kita baca juga, yaitu bi ayyi aqlin wa dinin yakunu at-tafjiru wat-tadmiru jihadan waihakum afiqu ya syabab. Menurut akal dan agama mana meledakkan, menghancurkan dan memporak-porandakan dinamakan jihad? Sadarlah wahai para pemuda. Sudah kita selesaikan kitab ini dan kita lanjutkan ke kitab yang tadi sudah kita dengarkan judulnya bersama, karena masih adanya peledakan-peledakan, masih adanya orang-orang yang terjerumus kepada fitnah serampangan dalam memvonis kafir tanpa ada ilmu, tanpa ada landasan syar'i, menyimpang dari agama, mengikuti kelompok-kelompok yang telah terlebih dahulu mendahului mereka seperti Khawarij dan Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Kita sebenarnya sudah membaca
banyak dari kitab ini, tetapi bagusnya setelah kita terhenti 5 bulan kurang lebih, kita ulangi kembali agar pembahasan-pembahasan satu sama lain menyambung, tidak terputus begitu saja. Dan tentunya ilmu bila diulang tentu juga tidak akan rugi. Ilmu bila kita ulang-ulangi akan semakin memperkuat ya pemahaman kita, pengetahuan kita. Semoga diberkahi oleh Allah. Kita dengan mengharapkan taufik dari Allah memulai kitab, membaca kembali kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqayal Maftunina bit Takfiri wa Tabjir, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini pembukaan dari beliau memuji Allah Rabbul Alamin, bersalawat untuk Nabi, bersyahadat, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menukilkan hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan yang banyak, yang melimpah ruah, yang tidak ada batas dunia akhirat, maka Allah berikan kebaikan tersebut kepadanya melalui pemahaman agama. Allah pahamkan dia agama. Lalu beliau bersalawat untuk Nabi SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan untuk siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, fa inna allaha khalaqa adama abal bashari alaihi assalatu wassalam min tin. Sesungguhnya Allah telah mencipta Nabi Adam alaihi salam, nenek moyangnya manusia, dari tanah. Wa khalaqa qabla dhalika iblisa abal jin min nar. Sebelum mencipta Nabi Adam, Allah telah mencipta iblis sebagai nenek moyang bangsa jin, dan dicipta oleh Allah iblis dari api. Qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, kata penulis, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnunin wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Surat Al-Hijr ayat 36-37. Al-Hijr ayat 36-37. Artinya, dan sungguh telah kami cipta manusia dari tanah yang kering, ya, salsal. Dari salsal adalah tinun qad yabisa ba'dama khummira hatta sara lahu salsal atau salsalah wa sautun ka sautil al-fakhar. Tanah yang kering karena dipanaskan atau dibakar sehingga dia berdenting bunyinya seperti bunyi tembaga atau tembikar. Itulah penciptaan Nabi Adam. Kemudian wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum, dan bangsa jin sebelumnya telah kami cipta, kata Allah, dari api, ya, dari api, min naris samum. Inilah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala juga mencipta
manusia dari tanah sementara jin dari api. Setelah itu, waqad amara Allah, kata Syekh Al-Abbad, waqad amara Allah subhanahu malaikatahu alladhina khalaqahum min nurin wa ma'ahum iblisu alladhi khalaqahu min nar bisujudi li adama tahiyatan wa takrima. Setelah dicipta oleh Allah manusia, sebelumnya jin, manusia dari tanah, jin dari api, Allah Subhanahu wa taala memerintah para malaikat, menyuruh para malaikat, yang mana malaikat ini dicipta oleh Allah dari nur, dari cahaya. Ya, dicipta oleh Allah malaikat dari cahaya. Termasuk yang disuruh oleh Allah di sini adalah bangsa jin atau iblis. Termasuk yang disuruh oleh Allah dalam hal ini adalah iblis. Berarti yang disuruh malaikat yang dicipta dari cahaya, iblis yang dicipta dari api untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati dan memuliakannya. Tahiyatan wa takrima. Sujud penghormatan dan sujud pemuliaan. Bukan sujud ibadah. Sebagaimana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sujud menghormati. Sujud memuliakan. Ya. Nabi Adam yang dicipta terakhir, dicipta dari tanah. Ya. Malaikat dan jin yang dicipta sebelumnya oleh Allah, malaikat dari cahaya, jin dari api, disuruh sujud kepada Nabi Adam tadi. Manusia. Fasajadal malaikatu wamtana iblisu minas sujudi sadan wa inadan wastikbara. Maka para malaikat sujud mematuhi perintah Allah. Para malaikat sujud mematuhi perintah Allah. Karena memang para malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Apapun yang mereka perbuat, itu adalah kepatuhan terhadap perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai perintah Allah dan yang mereka kerjakan adalah perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis enggan. Iblis tidak mau sujud. Tidak mau sujud disebabkan oleh hasad dan dengki. Kemudian inadan, membangkang. Istikbaran, sombong. Dengki, membangkang dan sombong. Ya. Itulah sebabnya iblis tidak mau mematuhi Allah dalam hal perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. وقد ذكر الله قصة الأمر بالسجود لآدم. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan atau meletakkan di dalam Al-Qur'an perintah sujud kepada Nabi Adam ini, perintah yang diberikan oleh Allah kepada malaikat dan iblis tadi, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di 7 surat. Di 7 surat. Perintah sujud kepada Nabi Adam ini diperintah oleh Allah, malaikat dan iblis, itu disebutkan oleh Allah di 7 surat di dalam Al-Quran. Rinciannya sebagai berikut. Surat Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah ayat 34. Itu yang pertama. Al-Baqarah ayat 34.
wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah 34. Kemudian yang kedua di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 11. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin." Illa iblisa lam yakum minas sajidin. Al-A'raf ayat 11. Tempat atau surat yang ketiga yaitu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 29 dan bahkan 31 Surat 29 dan 31. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. Illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. Yang pertama di ayat 29 kita pastikan. Ya, ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya. Maksudnya ayat 29 sampai 31, bukan di dua ayat ya. Ya. Dari ayat 29 sampai ayat 31. Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. Aba an yakuna ma'as sajidin di ayat 31. Itu surat yang ketiga. Surat yang keempat kata penulis yaitu surat Al-Isra. Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, kemudian surat Al-Isra atau Bani Israel. Al-Isra ayat 61. Al-Isra ayat 61. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala a asjudu liman khalaqta tina liman khalaqta tina." Itu perkataan iblis enggan, heran kenapa disuruh sujud kepada Nabi Adam. Surah Al-Isra ayat 61. Yang kelima surat Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 5, Al-Kahfi ayat 50. Al-Kahfi ayat 50 Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi cerita tentang perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Itu dia, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Ya, di situ cerita tentang disuruhnya iblis untuk sujud tapi dia keluar dari perintah Allah, membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam surat Thaha. Surat Thaha ayat 116. Tadi 50 surah Al-Kahfi, sekarang Thaha 116. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba." Illa iblisa aba.
Yang terakhir, surat yang ketujuh, surat Sad. Surat Sad, ayat 72. Toha tadi 116, sekarang surat Sad, ayat 72. Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ وَنَفَخْتُ لَهُ مِنْ رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Itulah 7 surat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang diperintahkan oleh Allah, malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam yang notabene-nya dicipta terakhir, kemudian secara logika iblis asal penciptaannya tidak lebih tinggi dari penciptaan mereka, asal penciptaan mereka. Iblis dari api, malaikat dari cahaya. Sementara Nabi Adam dari tanah. Dia merasa bahwa tanah lebih rendah dari api dan cahaya. Malaikatnya sujud patuh kepada Allah, iblisnya yang membangkang, enggan dan sombong. Alaihi la'natullah. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah menukilkan ayat-ayat tadi, penulis mengatakan, dia menukilkan beberapa tempat ya, yang 7 tadi, ada beberapa ayat dinukilkan oleh beliau. Kemudian dia mengatakan, وَقَدْ أَقْسَمَ بِعِزَّةِ اللَّهِ أَنْ يُغْوِيَ Bani Adam illa man sallamahumullahu min. Setelah diperintah untuk sujud, dia enggan, dia sombong, dia membangkang. 7 surat dalam Al-Quran bercerita ke kita 7 kali. Dan kemudian dinukilkan juga alasan-alasan iblis tidak sujud. Kemudian setelah dia membangkang dari perintah Allah, menyebutkan alasannya, lupa dia bahwa yang menyuruh dia sujud itu penciptanya, Allah. Bukan malaikat yang menyuruhnya sujud, membawanya sujud kepada Nabi Adam. Andai malaikat yang membawanya sujud menghormati Nabi Adam, mungkin dia punya alasan untuk tidak sujud. Tapi yang menyuruh sujud Allah. Allah SWT menyuruhnya sujud. Ketika dia sebutkan alasannya bahwa dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, kenapa disuruh sujud? Lalu Allah SWT laknat. Allah cap dia kafir. Beberapa kali tadi kita baca, Allah mencap bahwa dia kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis kafir, dicap oleh Allah kafir. Setelah dicap kafir dan diancam untuk dimasukkan ke neraka, dia bersumpah kepada Allah. Dia bersumpah dengan Allah. Aqsama bi'izzatillah. Ia bersumpah dengan kemahamuliaan dan kemahaperkasaan Allah untuk mengambil komitmen, tekad menyesatkan keturunan Nabi Adam. Ini permusuhan yang telah dimulai. Ya, ketika dia dilaknat oleh Allah, dicap kafir, dicampakkan dari rahmat Allah, dia tidak terima. Padahal penyebabnya kan dia. Andai dia patuh, tentu dia akan dilaknat oleh Allah. Tapi dia tidak mau patuh.
Alasan dia tidak mau patuh dan membangkang kepada perintah Allah adalah qiyas atau logika. Ini menunjukkan bahwa akal tidak menjamin untuk mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah. Akal, walau bagaimanapun cerdasnya, walau bagaimanapun tingginya daya inteleknya, dia tidak bisa menjadi jaminan untuk diridhai dan dicintai oleh Allah. Tetapi iman dan ketaatan kepada Allah lah yang merupakan jaminan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Catat ini baik-baik. Kalau kecerdasan dibanggakan, sekian banyak yang cerdas. Kalau akal pikiran dituhankan, dijadikan faktor kemuliaan, sekian banyak yang dihinakan oleh Allah. Iblis, akalnya yang menyesatkan dia. Akalnya yang membuat dia sombong. Akalnya yang membuat dia membangkang kepada perintah Allah. Lupa dia bahwa yang menyuruhnya sujud Allah. Ya. Dan dia bersumpah dengan kemahamuliaan Allah untuk menyesatkan, menjerumuskan, menghinakan anak cucu Adam. Ayyuhu ya bani Adam illa man sallamahumullah min, kecuali yang Allah selamatkan darinya. Jadi yang selamat dari tipu daya iblis, yang selamat dari jerat-jerat syaitan dan perangkap-perangkap iblis adalah yang diselamatkan oleh Allah. La haula lana wala quwwah. Kita tidak akan bisa bertopang dengan kemampuan dan kekuatan kita. Sama sekali tidak. Kita harus berlindung kepada Allah. Kita harus bertopang kepada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kekuatan iman, kekuatan ketawakalan, ketauhidan, isti'anah, minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita terus berlindung kepada Allah. Berlindung kalian kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika syaitan menggodamu, merayumu, memberikan tipu daya, menyerangmu dengan tipu muslihatnya, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Jangan tertipu dengan kekuatan atau ketaatanmu. Jangan tertipu dengan hafalan Al-Qur'anmu. Jangan tertipu dengan cerdasnya otakmu. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadahmu. Jangan tertipu dengan banyaknya infakmu, dengan tingginya ketakwaanmu. Jangan. Minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sebelumnya al-khannas, min syarril waswasil khannas. Yakhnas. Dia bersembunyi, kita tidak lihat. Kita tidak tahu serangannya, kita tidak tahu jerat-jeratnya. Bersembunyi, ketika kita lengah dia datang menyerang, ketika kita waspada dia bersembunyi. Menebarkan bujuk rayu, tipu muslihatnya, membisik-bisikkan langsung ke dalam kalbu, di dalam dada. Berat perjuangan melawan tipu daya syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini masuk dalam keumuman surat ini. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah.
Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka minta perlindungan dengan Allah. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis sudah tegakkan bendera permusuhan dengan manusia di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Allah mengesahkan permusuhan tersebut. Allah meresmikan peperangan tersebut. Allah yang menyatakan kepada kita, mengingatkan manusia bahwa syaitan, iblis adalah musuh manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuhmu, hai manusia. Maka anggaplah dia musuh. Jadikan dia musuh benaran, jangan jadikan kawan. Jangan ikuti langkah-langkahnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Azza wa Jalla, kata beliau menukilkan nukilan ayat mengambil sumpah tadi. Kata Allah berfirman, qala fa bi'izzatika, menceritakan tentang perkataan iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Lihat programnya iblis semenjak itu adalah seluruh manusia disesatkan. Itu targetnya. Sebanyak-banyaknya manusia harus dikorbankan olehnya. Betapa bencinya kepada manusia. Betapa dendam kesumatnya dia kepada manusia. Sampai sebegitunya dia mengikrarkan tekadnya di hadapan Allah. Bersumpah dengan kemahakuasaan, kemahaperkasaan Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Perhatikan, dimulai dengan sumpah. Ini melihat betapa besarnya tekad iblis untuk mencelakakan manusia. Sumpah yang pertama dengan kemahaperkasaan Allah. Kemudian dengan lamut taukid, la ughwiyanna. La yang pertama itu adalah lamut taukid. Kemudian nun tasydid di ujung kata kerja. La ughwiyanna. Nun yang bertasydid itu namanya nunut taukid. 3 penekanan. Sumpahnya dan 2 huruf taukid. Lamut taukid dengan nunut taukid. Ia ikrarkan tekadnya di hadapan Allah. Bukan kepada sesama. Bukan kepada Nabi Adam saja. Di hadapan Allah dia berharap Allah mengesahkan tekadnya tadi. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas atau yang engkau selamatkan. Yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah. Makanya selalulah berselindung kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari bahaya syaitan, dari jerat-jerat iblis, dari perangkap-perangkap syaitan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan yang sebentuk atau sejenis dengannya dari seluruh bangsa jin, mereka melihat kamu, hai manusia, sementara kamu tidak melihat mereka. Di sinilah letak kelebihan mereka. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata Syekh hafizahullah, faman kana minal muslimina min ahli at-tafriq wal fisq wal mujun dakhala alaihi syaitan min tariqis syahawat. Syekh di sini ingin membagi jalur yang dijalani, yang dipakai oleh iblis dan bala tentaranya untuk menyerang manusia. Kata beliau, kaum muslimin yang selalu atau termasuk orang-orang yang lalai, kaum muslimin yang termasuk orang-orang yang lalai, mereka orang-orang yang banyak berbuat fasik,
yang berbuat gila, maksudnya yang di luar tuntunan, melanggar tuntunan agama, banyak berbuat dosa. Jadi mereka-mereka ini, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, dakhala alaihi syaitan min tariqis syahawat. Jadi mereka mereka ini adalah korban-korban perangkap-perangkap syaitan dari jalur syahwat. Jadi jerat-jeratnya jerat-jerat ini dipasang oleh iblis dan syaitan di jalur syahwat dari sisi hawa nafsu. Maka berbuat dosalah orang-orang beriman, kaum muslimin, banyak perbuatan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang muslim, dari membunuh, mencuri, riba, makan harta anak yatim, dan seterusnya dari dosa-dosa besar yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu jalur pertama. Itu jenis perangkap yang pertama. Kalau yang berhubungan dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, dosa-dosa besar dan kemaksiatan, kefasikan, perbuatan-perbuatan keji, kaum muslimin melakukannya, maka mereka korban-korban jerat-jerat syaitan, iblis dari sisi syahwat. Kemudian, وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ سَلَكَ مَسْلَكَ الْعِبَادَةِ. Kalau kaum muslimin itu rajin beribadah, taat beragama, cenderung berbuat amal soleh, jangan dikira syaitan sudah menegakkan bendera putih, menyerah. Bukan. Syaitan tidak akan menyerah untuk ahli ibadah. Dia punya perangkap dari jenis yang lain. Taruhlah yang taat beribadah, yang patuh kepada agama, multazim, orang-orang yang banyak beribadah, ya, orang-orang yang taat beragama, ya, syaitan akan memasang perangkap. Tidak mungkin dia bisa membawa untuk berbuat dosa, untuk berbuat zina atau berbuat dosa-dosa besar lainnya yang berhubungan dengan syahwat, karena ini orang sangat takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut dengan ancaman neraka. Tidak mau berbuat dosa. Iblis akan menyerang manusia yang seperti ini dari jalur yang berikutnya. Dakhala alaihi min tariqil ifrati wal ghuluwi fid din. Iblis akan memangsanya, menyerangnya melalui senjata berlebih-lebihan, melampaui batas, ghulu dalam beragama. Berlebih-lebihan, melampaui batas, ghulu istilahnya dalam beragama. Keluar dari jalur yang benar. Merasa dengan memperbanyak ibadah, melakukan tambahan-tambahannya itu dia akan semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak pahala. Padahal tanpa disadarinya, dia sudah terjerumus ke dalam atau masuk ke dalam perangkap syaitan. Dia merasa bahwa tidak mungkin membuat orang ini berdosa besar. Tapi dia tidak menyerah. Dia akan tambahkan lagi semangatnya beribadah. Ditinggikannya ghirahnya terhadap agama. Benci kepada dosa, benci kepada pelaku dosa. Sampai-sampai mengkafirkan pelaku dosa. Membuat pelaku dosa itu berputus asa dari mendapat rahmat dan ampunan Allah. Itulah ya yang mereka lakukan. Sehingga pembunuh 99 orang ketika datang kepada salah seorang ahli ibadah menyatakan bahwa dia menyesali dosa-dosanya yang membunuh sebanyak itu. Dia ingin bertobat, dia ingin bersihkan diri, dia ingin jadi orang baik-baik. Menangis dia, sedih. Ternyata Allah temukan dia dengan ahli ibadah tadi. Mendengar dia telah membunuh 99 orang. Ahli ibadah ini mengatakan, kalau begini tidak mungkin. Allah ampuni dosamu, sudah kotor engkau ini, kata orang tadi. Dia perbandingkan dengan dia yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Dia lupa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Ilmu tidak ada.
Akhirnya korbannya dia juga. Pembunuh ini karena merasa putus asa, digenapkannya lah pembunuhannya jadi 100 orang. Tidak selamat orang ahli ibadah itu dari kebiadabannya. Dibunuhnya lagi orang itu. Tetapi hatinya tetap ingin bersih, dia ingin lapang, ingin tenang hidupnya, ingin bahagia. Hali min taubah. Pantaskah saya ini bertaubat? Layakkah saya untuk bersih dari dosa ini? Akhirnya dia bertemu dengan ahli ilmu. Luar biasa, ilmu itu indah. Ilmu itu mulia. Ilmu itu solusi untuk berbagai macam problem dalam kehidupan manusia. Ilmu agama, wahyu dari Allah. Mengilmui wahyu Allah itu indah. Berkah. Makanya perkataan pertama yang masuk ke telinga pembunuh 100 orang ini adalah kata-kata yang bagaikan setetes air dingin. Netes di kepalanya yang dia kepanasan. Terasa sejuk jiwanya. Itu yang dikatakan. Tidak ada yang menghalangimu dari bertobat. Tidak ada apapun yang bisa menghalangimu dari bertobat kepada Allah. Ini kata-kata yang luar biasa. Memunculkan rasa optimis dan mencampakkan rasa pesimis. Tafaul, berharap, tidak berputus asa. Tidak kunut terhadap rahmat Allah. Cuma perlu solusi. Setelah dia berikan harapan bahwa tidak ada yang menghalangimu dari bertobat. Sebanyak apapun dosamu, Allah Maha penerima taubat. Allah Maha pengampun. Allah Maha pengampun. Lalu dia berikan solusi. Sesungguhnya tempatmu hidup itu, negerimu itu negeri buruk. Di dalamnya banyak pelaku dosa. Kalau engkau ingin bertobat, tidak layak tinggal di sana. Hijrahlah, pergilah. Ada negeri yang mulia, yang baik orang-orangnya. Engkau ke sana. Subhanallah, orang ini pun segera pergi ke sana. Ini saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang tidak diinginkan oleh syaitan. Makanya syaitan termasuk musuh para ulama. Berupaya bagaimana ulama-ulama itu dimusuhi oleh umat. Yang mengajak kepada jalan yang benar itu dimusuhi, dituduh yang bukan-bukan. Dianggap menyesatkan, membuat kekacauan. Padahal mereka lah yang menjadi kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kesejahteraan. Amannya negara karena para ulama mengajarkan kebaikan, rahmat dan kasih sayang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian, hatta yabta'ida kilat tarafaini an ta'atillahi wa yaqa'u fima harrama Allah. Dari dua jalur itulah iblis menyesatkan Bani Adam. Tidak bisa dengan syahwat, dengan subuhat. Yang kedua itu subuhat. Pola pikir yang menyimpang. Ghulu dalam beragama. Itu dijadikan ini senjata kepada orang baik-baik. Kepada orang yang rajin beribadah. Rajin beragama, taat kepada Allah. Jangan dikira orang yang sudah rajin beribadah itu selamat dari godaan syaitan. Kalla. Sekali-kali tidak. Kedua-duanya akan diserang oleh syaitan. Sampai detik terakhir sebelum wafat, dia akan terus menyesatkan manusia dengan berbagai macam jerat dan caranya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai di situ dan kita sisihkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kita, membentengi kita dari berbagai cara syaitan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah membuka kembali kajian ini, kajian kitab yang pernah beliau sampaikan. Namun di kesempatan kali ini beliau kembali ulangi pembahasan dari awal dan muqaddimah serta ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan. Taib, kita akan lanjutkan ke
pemirsa ya, yang pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya silakan di 08117530.000 untuk layanan telepon, 08117530.000 atau 40 di belakang 3. Silakan langsung saja akan terhubung bersama beliau di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Untuk pemirsa Sil TV dan televisi lain dan pendengar radio-radio lain silakan dihubungi admin radio masing-masing. Insyaallah nanti akan diteruskan ke meja share kami Radio Hidayah. Yang ingin langsung WA Radio Hidayah di 081175454444. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja. Ya, silakan yang ingin bertanya di 08117530.000 dan 081175454444. Baik, silakan kita dahulukan untuk layanan telepon 08117530.000 dan 081175454444. Baik, untuk telepon belum ada yang masuk, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat, SMS dan juga WhatsApp. Taib, yang pertama kita bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah FM. Ya, dari hamba Allah di Marpoyan Pekanbaru, dari hamba Allah di Marpoyan Pekanbaru. Izin bertanya Ustaz, apakah menuntut ilmu itu bisa hanya dilakukan melalui media seperti TV, radio, dan internet? Karena kesibukan sebagai sopir. Terima kasih atas nasihatnya. Pendengar Radio Hidayah mungkin ya, hati-hati di jalan Bapak. Semoga selamat sampai tujuan. Tafadhal masykur ya Ustazana. Baik, terima kasih untuk pendengar Radio Hidayah Pekanbaru dari Marpoyannya yang menanyakan tentang apakah cukup menuntut ilmu agama itu melalui TV saja atau radio atau melalui internet. Kalau ini tanya cukup bila rutinnya, bila kontinu bersambung kajiannya, karena sekarang di TV, di radio sudah ada kajian-kajian yang bersambung, membaca kitab, membahas pembahasan yang berturut-turut ya, bersambung satu dengan yang lain pembahasannya. Kemudian juga di radio ada pelajaran membaca Al-Quran, di radio ada pelajaran fikih ibadah, tentang akidah, tentang tafsir. Bila itu memang diikuti dengan baik, saya rasa cukup. Ya, tetapi menuntut ilmu ini di majelis ta'lim, duduk bersama, berkumpul, ini adalah memiliki kelebihan dan keutamaan dan fadilah tersendiri. Memiliki keutamaan, kelebihan dan fadilah tersendiri. Makanya berkumpul di majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, turun ketenangan, ya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk mengetahui agama, memahami apa yang diinginkan oleh agama dari kita, ya, dengan melalui media-media yang tadi itu sudah memberikan atau sudah menjadi sebab-sebab untuk mendapat ilmu. Tetapi jangan merasa cukup dengan itu saja. Kita harus cari keutamaan hadir di majelis ta'lim. Ya, saya rasa tidak akan luput kita dari kesempatan, atau tidak akan ada seorang pun yang tidak punya kesempatan untuk pernah duduk di majelis ilmu. Apalagi biasanya majelis ilmu itu di hari-hari libur. Di hari-hari libur. Majelis ilmu sekarang ini ada di pagi hari, di subuh, di waktu duha, di waktu asar, di malam hari. Apakah kita bekerja dari bangun tidur sampai tidur lagi? Apakah kita akan terus bekerja 24 jam atau dari bangun tidur sampai tidur? Tidak.
Waktu kerja itu ada. Ada batasnya, ada 8 jam per hari, ada yang kurang dari itu. Ada yang seperti yang dikatakan profesi supir. Kan ada masa-masa dia mendapatkan cuti. Ada waktu-waktu dia berhenti dari mengantarkan barang atau yang lainnya. Karena tidak akan mungkin dalam putaran waktu 20 jam misalnya, dia terus bekerja. Ada pasti ada masa vakumnya. Ada waktu jedahnya, ada waktu istirahatnya. Bila ada waktu luang, demi mendapatkan keutamaan duduk di majelis taklim, jangan lalaikan. Jangan lupakan, sisihkan waktu. Bukan justru menyempatkan atau mencari-cari waktu sempat saja, tidak. Benar-benar khususkan. Bila ada memang jadwal libur, jadwal cuti, gabungkan antara keluarga. Di samping berkumpul dengan keluarga, bawa keluarga ke majelis ilmu. Berkah. Duduk di majelis ilmu, apalagi di rumah Allah. Berkah. Diberikan keberkahan, dibukakan pintu hati kita oleh Allah dalam memahami ilmu. Karena melalui media-media tadi itu tidak memberi jaminan, apalagi sedang nyetir. Pikiran kita terpecah untuk melihat objek di depan kita sebagai seorang supir yang nyetir. Itu tidak akan bisa dipahami ilmu dengan sebaik-baiknya. Itu hanya sebatas mengisi waktu saja. Tapi kalau keberkahan dan mudahnya kita memahami ilmu di majelis ilmu, seperti yang dilakukan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz serta nasihatnya. Mudah-mudahan Bapak yang mendengarkan mungkin sedang menyetir ya atau mengemudi, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustaz bisa didengarkan, Mbak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan 08117530.000, bisa juga telepon WA di 081175454444. Silakan yang ingin bertanya, baik pendengar Radio Hidayah, pendengar lain dan juga pemirsa ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Oke, terputus. Silakan dihubungi kembali layanan telepon kami 08117530.000 dan untuk layanan telepon biasa ya di 08117530.000, untuk layanan telepon internet atau telepon WA 081175454444. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari pertanyaan. Oke, pertanyaan dari hamba Allah di Kualu. Kualu ini Pekanbaru juga, Ustaz, pendengar Radio Hidayah. Pertanyaan dari hamba Allah di Kualu, Pekanbaru. Tapi pertanyaannya, saya adalah seorang tukang. Ketika selesai dari pekerjaan renovasi masjid, ada cat yang tersisa, kemudian saya bawa pulang. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Baik, itu saja, terima kasih ya. Baik, silakan Ustaz. Balikkan ke masjid lagi. Balikkan secepatnya ke masjid. Itu bukan milikmu. Ya, kembalikan cat tersebut ke masjid. Antum akhi, tugasnya adalah bekerja menggunakan material yang disediakan oleh pihak masjid untuk proyek yang dikerjakan. Misalnya proyek membangun termasuk sampai mengecat dan siapkan semua itu oleh pengurus masjid. Jadi bukan untuk mengambil sisa-sisa. Bukan untuk mengambil sisa-sisa. Nah, sekarang apa yang sudah dibawa pulang itu balikkan ke masjid, bahwa saya kemarin membawanya dan saya kembalikan. Takutlah kepada Allah, karena apa yang kita miliki itu akan ditanya nanti oleh Allah dari mana dapatnya. Kan tidak enak. Atau dalam bahasa sekarang tidak lucu ketika kita ditanya oleh Allah, ini cat dari mana? Cat kelebihan yang waktu proyek masjid. Masjid pula. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang kita ambil, yang kita dapatkan dari harta. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Baik, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari pemirsa hamba Allah di Lampung. Pemirsa hamba Allah di Lampung. Bismillah, izin bertanya Ustaz.
Oke, silakan yang ingin telepon. Baik, terputus kembali. Kita bacakan kembali pertanyaan dari Lampung. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya berhutang berupa emas kepada saudara saya. Lalu saya ingin mencicil utang tersebut. Bagaimana cara pembayarannya Ustaz? Apakah bisa ditransfer uang atau juga dikirimkan berupa emas? Karena saudara saya ini berada di luar kota. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Bila hutangnya dalam bentuk emas, maka pembayarannya juga dengan emas. Yadan biyadin. Langsung cash ya. Dengan taqabud. Tidak boleh kirim mengirim. Bila hutangnya dalam bentuk emas, maka dibayar dengan emas. Wallahu alam, tidak boleh nyicil. Ya. Karena dia taqabud. Wallahu alam. Ya, jadi tidak boleh melalui uang ditransfer karena hutangnya dalam emas. Kalau misalnya hutangnya 60 emas, ya dibayar 60 emas, tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang. Dibayar 60 emas. Ini yang saya pahami, wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan hamba Allah yang berada di Lampung tadi bisa memahami jawaban dari Ustaz. Silakan 08117530.000 dan 081175454444. Yang ingin berkonsultasi langsung ke Ustaz boleh menelpon telepon biasa di 08117530.000 dan juga telepon WA 081175454444. Baik, kita akan angkat penelpon dari interaktif. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan diulang kembali 081175454444. Baik, kita beralih ke telepon WA 081175454444. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan dihubungi kembali 081175454444. Baik, kita akan angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Ibu? Dari Bu Aini Perawang nih. Dari Perawang. Ya, Ibu. Bu Aini. Dengan siapa, Bapak, Ibu? Bu Aini. Ibu Aini. Oh, Ibu Ya. Aini. Oh iya. Saya Abu Auni. Ibu Aini ya. Ya. Baik. Ibu Aini dari Perawang. Sebentar, sebelumnya Ibu Aini karena suaranya menggema, boleh dikecilkan sedikit atau menjauh dari pesawat radionya, Ibu? Iya, ya. Ah iya, silakan konsultasinya langsung ke Ustaz. Tafadhali. Halo. Masih bergema? Iya, silakan Ibu, sudah bisa didengarkan. Ini assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya ini Pak Ustaz. Apa dua tema ini? Ada tanah kan, sebidang tanah dari peninggalan orang tua gitu. Nah, tinggal setengah hektar kurang lah tinggalnya lagi. Selebihnya udah dijual sama adik kemarin, kan baru bapak meninggal udah dijual semuanya termasuk rumah mendiang bapak kan. Tanah tuh luas dulu ditinggal bapak, kebun karet luas. Habis dijual sama adik saya yang laki-laki. Sekarang dia sudah meninggal Pak Ustadz. Jadi kami nggak ada kasihnya. Itu aja pertanyaan Pak Ustadz. Apakah ada lagi hak dia gitu? Anaknya ada 2 orang, yang ada 4 orang anaknya. Bu, Yang sama istri pertama perempuan 2 orang. sebentar Bu. Adik Ibu menjual tanah itu untuk kepentingan dia sendiri atau kepentingan orang tuanya?
Termasuk apa mendiang mama, masih hidup mama kan, janda mama waktu itu bapak udah meninggal. Jadi berarti dia hanya penjual yang memanfaatkan hasilnya orang tua. Ya, tapi kami nggak ada kasihnya, adik-beradik cuma 3 orang waktu itu, apa Ustaz. Iya, yang saya tanyakan apa sang adik ini mendapatkan bagian dari penjualan tersebut atau hanya semuanya untuk Mengambil dia. Hmm. Kalau mama kan berapa lah namanya orang tua kan. Ya. Jadi istrinya itu yang pertama cerai Pak Ustaz. Dia pas dia istrinya hamil tinggal dia, istrinya yang pertama. Jadi nikah sama istri yang kedua inilah dia berjual tanah itu. Jadi dia mempunyai anak sama istri kedua, satu pasang, jadi perempuan laki-laki. 2 orang. Jadi Nah, yang sama istri tersisa pertama ada 2 orang cewek. Ya, Bu. Jadi yang tersisa setengah hektar tadi ingin Ibu jual, apakah adik atau keturunan adik ini, anak adik ini mendapatkan bagian dari warisan? Itu pertanyaannya? Gini Pak Ustaz, dia datang menuntut lagi anaknya gitu. Oh, dia minta bagian anaknya. Bagian anaknya katanya berhak anak laki-laki, cucu laki-laki. Kan memang betul Pak Ustaz, tapi dia udah ngambil duluan. Kami nggak ada kasihnya kemarin. Wallahu a'lam, Bu. Jadi kalau yang lain, saudara-saudara Ibu yang lain punya ingin mengambil atau membagi harta warisan yang tersisa, tadi dibagi yang mendapatkan warisan tentu mereka yang masih hidup dari anak-anak, dari saudara. Tapi dia mendiang mama ada wasiat Pak Ustaz. Wasiat untuk ahli Tanahnya waris nggak boleh jual katanya. wasiat untuk ahli waris tidak berlaku dalam agama, Bu. Oh gitu. Ya, jadi boleh karena harta warisan ditinggalkan, harta yang ditinggalkan warisan dan itu hak ahli waris, tidak berguna wasiat di sana. Jadi macam mana tuh Pak Ustaz adik saya Dijual yang tanah itu dibagi kepada ahli waris yang masih tersisa. Sementara kemenakan Ibu tadi itu termahjub atau terhalangi, wallahu alam, yang saya ingat saya sekarang terhalangi dia oleh. tak pernah ngasih kami dulu Bu apa-apa. Tunggu dulu, tanah itu dijual jadi tanahnya. Ibu, dengarkan Bu, mohon. Dijual sisa tadi dibagikan kepada ahli waris yang masih ada. Ada Ibu bersaudara dan yang lain-lainnya kalau masih ada saudara bapak. Tinggal keponaan lagi Pak. Ya, maksudnya kemenaan tidak mendapat warisan dalam hal ini. Kalau Ibu mau berbagi silahkan. Maksudnya setelah dapat jatah warisan masing-masing, kemudian kemenakaan tadi diberikan apa yang Ibu dapatkan dari warisan dibagi ke mereka, tidak apa-apa. Tapi sebagai warisan mereka tidak mendapat. Tapi saya takut Pak Ustaz dengan wasiat. Maksud saya bukan karena ayahnya dahulu telah menjual, bukan. Mereka tidak dapat. Tapi karena statusnya memang mereka karena ada saudara yang lain, paman-paman dan bibitnya, dan mereka yang akan mendapat. Adapun kalau tadi pamannya dan bibitnya mau memberi mereka bahagian, tidak apa-apa. Bukan sebagai warisan tapi pembahagian saja. Wallahu a'lam. Ya mohon maaf ya Pak Ustaz. Ya, Bu. Pak Ustaz. Ya, Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk konsultasi dari pendengar Radio Hidayah di Perawang ya, Ibu Aini. Semoga Allah berikan jalan terbaik ya atas permasalahannya. Baik, kita akan lanjut masih dari konsultasi. Silakan yang ingin menelpon langsung, baik telepon WA dan telepon biasa interaktif 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik, silakan untuk penanya berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Saya Ummu Zidan di Pekanbaru, Ustaz. Ummu Zidan di Pekanbaru. Ummu Zidan di Pekanbaru. Silakan Ummu Zidan, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Afwan ini di luar tema. Anak saya kan bersekolah di sekolah Aliyah Negeri di Pekanbaru. Gimana? Jadi Anak Ibu sekolah di gimana Ibu? Aliyah Negeri di Pekanbaru. Alumni Bukan, sedang bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri di Pekanbaru. Anak Ibu sebelumnya bersekolah di
Madrasah. Bukan sebelumnya, sedang bersekolah. Oh, sedang bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri di salah satu. Pekanbaru. Oh iya, di Pekanbaru. Taib. Ya. Lanjut Ibu. Nah, berhubung sekolahnya lagi direnovasi, jadi anak-anak dipindahkan ke sebuah perguruan tinggi swasta. Berhubung Di sana tidak ada gedung masjid. sekolah direnovasi, proses belajar mengajar dipindahkan ke Ke perguruan tinggi swasta. Perguruan Di tinggi sana tidak swasta. ada masjid. Di sana tidak ada masjid. Ustaz. Iya. Lalu Nah, pertanyaannya tidak ada Ibu? masjid. Mm-mm. Pertanyaannya, anak-anak sholat Jumatnya di aula sekolah. Nggak diizinkan keluar dari area sekolah untuk mencari masjid-masjid terdekat. Oh, Khawatirnya, jadi gurunya mengkhawatirkan anak-anak nanti Iya. di luar tidak sholat dan pergi kemana-mana. Dan setelah Oke, sholat Jumat baik. kan misalnya di proses pembelajaran. oh, anak Ibu berarti laki-laki, Bu? Iya, anak saya laki-laki. Oh, berarti tidak diperkenankan oleh pihak sekolah untuk sholat Jumat di luar. Iya, jadi di sekolah itu di aula dijadikan untuk Di- masjid iya. sebagai tempat sholat. Sholat Jumatnya di aula sekolah itu. Iya, Oke. apakah sah itu Ustaz? Nanti itu waktunya dalam jangka panjang 1 semester ke depan mereka sekolah di sana. Jadi sholat Jumatnya otomatis di aula Oh. itu terus. Tapi hanya selama renovasi aja, Bu, ya? Iya, Ah, dia baik. perkiraan renovasinya itu lebih kurang 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan. Baik, kita akan tanya ke Ustadz ya, bagaimana hukumnya? Boleh. Ah, iya. Boleh, Abu. Tentang hukum Oke, sholat Ibu. Jumat. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Wa iyyaki. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakillah khair untuk Ummu Zidan ya, anak beliau. Ya, bersekolah. saya sudah. tangkap. Tafadhol ya Ustazana. Wallahu alam, saya tidak bisa memberikan jawaban ini karena salat Jumat itu dilakukan di masjid, masjid jami', bukan di aula, bukan di musalla, bukan di lapangan. Salat Jumat dilakukan di qura, di negeri, ada penduduknya menetap, kemudian ada masjid besarnya, itu kriteria salat Jumat. Adapun orang yang tinggal orang yang tinggal di camp-camp, walaupun jumlah mereka banyak, kemudian mereka pindah ke tempat yang lain, itu tidak wajib salat Jumat. Tidak mesti salat Jumat. Jadi kondisi yang tadi yang diceritakan ketika dalam masa renovasi sekolah, kemudian tempat belajar mengajarnya dipindahkan ke salah satu universitas negeri atau di satu universitas, kemudian di aula dilakukan di sana salat Jumatnya, wallahu alam, itu keputusan dari sekolahnya. Kita hanya berharap semoga salat Jumatnya sah. Ya, semoga salat Jumatnya sah. Mungkin pertimbangan mereka susah mengatur sekian banyak siswa yang untuk dibawa ke masjid yang ada di dekat sana. Untuk pulang baliknya nanti mereka akan keluyuran kemana-mana, mengontrolnya juga susah. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan salat Jumat di aula tersebut. Saya hanya berharap semoga salat Jumatnya sah. Tapi secara hukum yang kita pelajari bahwa salat Jumat tempatnya di masjid yang jami', yang di situ masjid di pemukiman yang tidak berpindah-pindah. Ya, ada syaratnya al-istitan. Ya, jadi untuk kasus tadi, wallahu alam, yang saya hanya berharap semoga salatnya sah. Ya, tapi walaupun secara pembahasan fikihnya tidak memenuhi kriteria untuk salat Jumat. Tapi kembali kepada keputusan pihak sekolahnya, wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu Ummu Zidan tadi ya, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. 081175454444. Kita beralih ke telepon WA dulu ya untuk pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Om Malaysia di Pekanbaru. Ummu Alaisyah di Pekanbaru. Silakan Ummu Alaisyah. Bu, Ana mau nanya. Ini kan Ana
lagi puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan di hari Jumat, Ibu? Enggak, hari biasa ini contoh masih. Anak saat itu sedang puasa qada Ramadan. Oh, begitu. Baik. Silakan. Iya. Ummu Alisa. Kemudian tiba-tiba dilayani. Mohon maaf tadi terputus, diulangi Ummu Alisa. Begitu. Kemudian ketika udah tengah hari gitu, suami Ana minta dilayani. Oh iya. Ini apa? Terus? Ya. Ana baru berniat ya udah dibatalin saja. Tapi ternyata suami Ana bilang nggak usah, lanjutkan aja puasanya. Nah, apakah puasa Ana tadi itu masih sah ataukah sudah termasuk batal? Oh, iya. Kami belum melakukan, tapi udahnya oh ya udah dibatalin, tapi ternyata suami bilang oh nggak usah, lanjutkan saja gitu puasanya. Ya. Baik. Nah seperti itu. Baik. Ya. Jazakillah khair Ummu Alisa atas pertanyaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wallahu alam, dari kasus yang disampaikan oleh ibu tadi, insyaallah tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya, hanya berencana untuk melakukan, sebenarnya ketika ibu suami misalnya ada di rumah dan ibu memang tidak perlu meminta izin untuk melakukan puasa qada. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ibu minta izin kepada suami karena dia ada haknya yang wajib ibu tunaikan, seperti yang kasus tadi. Bila dia tidak tahu bahwa ibu sedang berpuasa qada, lalu dia meminta haknya, dan ternyata setelah dia tahu ibu sedang berpuasa qada, dia mengurungkan niatnya, arti menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui ibu sedang berpuasa qada. Dan dia sudah mengurungkan niatnya dan tidak terjadi jima, maka tidak batal puasa. Dan tadi belum lengkap sebenarnya pertanyaannya tadi. Apakah ibu lanjutkan puasa atau justru ibu batalkan? Kalau ibu lanjutkan puasa berarti puasanya sah. Lain halnya kalau ibu ketika mengiyakan ajakan suami tadi dan meniatkan membatalkan puasa, lalu ibu batalkan walaupun tidak jadi hubungan badan, ibu langsung minum setelah itu, maka puasanya batal tentunya. Bukan karena batalnya ajakan atau niat untuk menerima ajakan suami, tapi karena ibu berniat dan sudah melakukan makan dan minum setelahnya. Tapi kalau seandainya ibu lanjutkan puasa setelah suami mengatakannya sudah, lanjutkan saja puasamu, dan ibu lanjutkan, mudah-mudahan puasanya sah dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ummu Alisa dan mungkin ada ibu-ibu yang lainnya mengalami kasus yang sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat nasihat dari Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya 08117530.000 dan 081175454444. Silakan yang ingin berkonsultasi, tafadhol. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Ummu Fadli ya Bu. Oh, Masya Allah, Ummu Fadli di Rumbai. Udah lama tidak mendengarkan suara Ummu Fadli. Silakan Ummu Fadli, pertanyaannya, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Bu. Ya, anak tanyakan tentang ini Ustaz. Anak punya teman. Jadi dia tentang agama ini belum mu'alaf dia Ustaz. Dia bertanya waktu mau sholat subuh katanya mendadak sakit perutnya, lalu mau muntah, berak, pusing, nggak sanggup bangun lagi. Terus dia tidak sholat subuh Ustaz. Dan tuh yang ditanyakannya lain, karena awam dia boleh saya sholat duha kak katanya. Terus saya jawab seperti ini Ustaz. Salah kalau jawaban saya tuh nanti pertanyaannya. Aku bilang dek, maunya tadi tuh walaupun udah jam 7 hari baru kuat untuk bangun membersihkan diri untuk sholat, dan sholat aja. Saya bilang kayak itu Ustaz, apa salah tuh Ustaz?
memang itu baru Ya. kuat banget walaupun hari dah siang dah matahari udah nampak. Jangan sampai tidak sholat aja seperti itu. Anak tuh mikirkan seperti ketiduran kan seperti itu kan Ustaz. Salah jawaban anak tuh Ustaz. Udah, Bu. Kalau salah nanti anak ulang lagi ke dia Ustaz. Ya udah. Baik. Udah. Jazakallahu khair. Ya, tunggu jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Hidayah, Ummu Fadli di Rumbai. Silakan Ustaz. Yang pertama, Ibu Ummu Fadli, dalam agama ini kita tidak dibolehkan berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh menyampaikan apapun perkara dalam urusan agama tanpa kita tahu apa ilmunya. Ya, alhamdulillah Ibu sudah menyadari ada unsur kesalahan. Kedepannya jangan dijawab apapun juga. Nanti bila perlu Ibu katakan, saya tanyakan kepada yang mengerti, yang tahu apanya. Jangan dijawab karena tidak boleh menjawab. Ya, hal-hal yang kita tidak tahu hukumnya. Terkait dengan kasus teman Ibu ini, sebenarnya ketika dia dalam kondisi sakit tadi, ya, sakit perut, muntah-muntah, ya, ketika waktu sholat subuh tadi masih ada, dia kan masih bisa sholat dalam keadaan berbaring. Bisa sholat duduk, bisa sholat berbaring, bukan menunda. Ya, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk, dia tetap sholat di waktunya, waktu subuh. Andai memang begitu lemah, lemas, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, maka dia ma'dzur, dia dalam keadaan uzur. Sampai dia nanti punya kekuatan lagi, ya, bisa dia berwudu, maka dia berwudu. Walau di luar waktu. Namanya sholat subuh qadha. Benar yang Ibu sampaikan tadi, tetapi kan Ibu tidak tahu apa yang Ibu jawab itu benar atau tidak, sehingga Ibu bertanya sekarang. Jadi ketika sebenarnya yang harus dijawab, disampaikan ke teman Ibu itu pertama kali, ketika dia sakit, muntah-muntah, sakit perut itu kan dia bisa sholat dalam kondisi apapun. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa ala jam. Kata Nabi SAW kepada Imran ibn Husain yang ketika itu sedang sakit bawasir, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, ya. Lalu Nabi SAW salat di waktunya, tetapi dalam keadaan yang bisa dilakukannya. Dalam keadaan tidak bisa berdiri, dia duduk salatnya. Dalam keadaan tidak bisa duduk, dia duduk dan salat dalam keadaan telentang atau berbaring. Ya. Yang penting salat pada waktunya, karena memang salat ini difardukan di dalam waktunya, bukan di luar waktu. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat, kewajiban orang-orang yang beriman, diwajibkan pada waktu-waktunya. Ya. Di luar waktunya tidak lagi ada salat itu kecuali qadha. Kalau tidak mampu, benar-benar tidak mampu dia, ketika waktunya tadi, karena benar-benar dalam suasana berat muntahnya, sakit perutnya, tidak bisa tertahankan, maka dia tidak bisa sholat. Lalu sampai nanti mulai agak-agak reda sakitnya, sementara waktu sudah jam 7, jam 8, dia tidak bisa tidur, tidak bisa apa-apa, maka saat dia punya kemampuan tadi, dia sholat sebagai qadha. Sebagai qadha. Itu yang kedua tadi itu. Jawabannya, kalau memang tidak mampu, dia qadha. Bukan sengaja menunda-nunda, padahal dia mampu melakukan sholat subuh tadi dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, di waktu subuhnya, sebelum terbit matahari. Tetapi dia tunda-tunda, sehingga keluar waktunya. Nanti kalau dia salat, tidak apa-apa, salatnya insyaAllah sah, ya, walaupun dalam bentuk qadha. Cuma yang penting dia ketahui tadi adalah tetap salat di waktu subuh, bukan di luar waktu, karena di luar waktu tidak sah salat.
Sama dengan orang sholat zuhur jam 11. Seperti sekarang ini sholat Jumat atau sholat zuhur, ibu-ibu tidak sah sholatnya karena bukan pada waktunya. Ya, begitu juga setelah keluar waktunya, tidak juga sah sholatnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat yang tadi telah kita sampaikan. Ini jawabannya sampaikan kepada teman ibu. Insya Allah sholatnya di pagi hari waktu duha tadi semoga diterima oleh Allah, sah. Ya, tapi ke depannya nanti kalau sakit, mudah-mudahan kita diberi kesehatan terus. Andai misalnya sakit, maka lakukan salat dalam keadaan sakit tersebut sesuai dengan kemampuan. Walau tidak bisa bergerak, tapi niatkan takbir, bacaannya terus sampai semuanya. Tetap pada waktunya, wabillahi taufik. Kalau memang dia tidak bisa misalnya salat di setiap waktu, maka dia untuk yang sakit boleh menjamak. Boleh menjamak salat zuhur dengan asar di waktu zuhur. 4 rakaat. Boleh dilakukan sholat zuhur dan asar di waktu asar, tapi 4 rakaat. Begitu juga maghrib dengan isya, boleh menjamaknya dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbaring. Tetapi sholat di luar waktu tidak sah. Ya, tidak sah. Wallahu a'lam. Ya, tapi jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dari Ustaz. Ya, mudah-mudahan pendengar setia Ummu Fadli di Rumbai beserta temannya bisa kembali berkomunikasi ya, dan bisa menyampaikan nasihat Ustadz kepada temannya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir mungkin kita akan angkat penanya berikutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Ya. Silakan Bapak dari Jawa Timur. Iya. Mau tanya apa bedanya iblis sama setan itu? Iblis sama setan, Bapak? Ya. Apa Baik. bedanya iblis sama setan? Apa bedanya? Terima kasih. Ya. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih Ustaz. Iya, monggo Pak. Sun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa dari Jawa Timur, silakan. Ya, Ustaz. terima kasih untuk Bapak dari Jawa Timur yang menanyakan tentang apa beda iblis dengan syaitan. Dalam kajian kita tadi, kita mendapatkan penjelasan bahwa iblis adalah nenek moyangnya jin. Sebagaimana Nabi Adam adalah nenek moyangnya manusia. Manusia pertama Nabi Adam, maka iblis jin yang pertama. Ya, iblis jin yang pertama. Dia dari bangsa jin. Dan dia adalah jin yang pertama dicipta oleh Allah. Iblis itu. Iblis adalah nama dari jin yang pertama dicipta oleh Allah, dan dia nenek moyangnya bangsa jin. Kemudian setan adalah sifat. Sifat membangkang. Dan dia identiknya dengan pembangkang dari bangsa jin. Ya, iblis termasuk setan karena dia membangkang kepada Allah. Dan keturunan iblis itu yang membangkang kepada Allah setan. Ya, setan. Keturunan iblis dari bangsa jin itu semuanya adalah setan. Jadi setan itu sifat membangkang, tidak mau patuh kepada Allah, menentang perintah Allah, membenci orang yang beriman kepada Allah, mengikuti jalur iblis tadi yang merupakan nenek moyangnya jin. Itu setan. Jadi setan ini Pak, itu lebih kepada sifat. Dia bisa dari bangsa jin, keturunan iblis tadi, dan iblis itu juga setan karena dia sudah jelas-jelas menentang Allah, membangkang kepada Allah. Aba wastakbara, enggan dan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada perintah Allah, tidak mau patuh kepada Allah. Itu syaitan. Dan iblis itu syaitan. Keturunan iblis dari bangsa jin. Jadi jin ini jenis ya. Jin adalah jenis makhluk yang dicipta oleh Allah dari cahaya. Nenek moyangnya iblis. Dicipta dari api. Sementara manusia, jenis juga dari bangsa manusia, nenek moyangnya adalah Nabi Adam.
Nenek moyangnya adalah Nabi Adam, dicipta pertama kali oleh Allah dari tanah. Adapun syaitan adalah sifat seperti tadi. Jin yang membangkang dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala syaitan. Jin yang membangkang kepada Allah adalah syaitan. Termasuk iblis itu jin. Keturunan iblis dari bangsa termasuk iblis itu syaitan, maaf. Termasuk iblis itu syaitan karena dia membangkang kepada Allah. Dan keturunan-keturunan iblis dari bangsa jin yang membangkang kepada Allah syaitan. Kemudian tambahannya, manusia juga yang membangkang kepada Allah syaitan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran bahwa syaitan itu ada dari kalangan manusia dan ada dari kalangan jin. Ya, minal jinnati wan nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang membisik-bisikkan, ya, yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Jadi syaitan itu lebih mengarah kepada sifat membangkang, tidak mau patuh, menentang. Baik itu dari bangsa jin sendiri sampai nenek moyang jin itu yaitu iblis, syaitan. Begitu juga ada manusia yang membangkang, yang menentang Allah, tidak mau patuh kepada Allah, juga termasuk syaitan. Itulah perbedaan antara iblis dengan syaitan. Iblis adalah nenek moyangnya jin dan dicipta oleh Allah dari api, dan dia syaitan karena membangkang kepada Allah. Kemudian syaitan adalah pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau patuh, menentang Allah, dan identiknya kata syaitan itu kepada bangsa jin yang membangkang. Kemudian juga bisa diungkapkan untuk bangsa manusia yang membangkang kepada Allah, yang memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, semoga dipahami. Ya, nah, jazakallah khairan atas penjelasan dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya, pemirsa dari Jawa Timur ya, terkait dengan jin dan iblis, baik, atau syaitan ya, baik. Mohon maaf untuk penanya, baik dari telepon WA atau juga telepon biasa. Kita cukupkan untuk tanya jawabnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Di lain kesempatan kita akan lanjut. Semoga Allah memberikan kita nikmat kesempatan kembali bersua dalam menuntut ilmu syar'i setiap Jumat pagi ya. Kini kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat sebagai ikhtitam kita. Tafadhol masykur ya Ustazana. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang pembahasan bagaimana perangkap-perangkap iblis dan syaitan untuk menyesatkan manusia. Tadi kita sudah tahu ada dari dua arah, dari jalur syahwat, kemudian dari jalur ghulu dan berlebih-lebihan atau istilahnya syubhat dalam beragama, dan nanti kita akan lanjutkan. Ada nukilan dari perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya Ighatsatul Lahafan, dibawakan oleh penulis. Insyaallah di situ kita akan bacakan nukilan perkataan beliau ini di pertemuan di pekan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan bacakan. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala yang sudah menampaikan untayan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala
ya wabil khusus kepada orang-orang yang masih terjerumus di dalam fitnah takfiri ya atau pemikiran dan terorisme yang melakukan aksi-aksi peledakan. Taib, jazakumullah khair untuk pemirsa dan pendengar sekaligus kepada rekan-rekan sejawat kami admin televisi, radio dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita kembali bersua dalam kajian bersama ini di hari Jumat pekan depan dan kami akan kembalikan ke televisi dan radio masing-masing. Kami akan kembali menyiar di frekuensi 103.4 FM dan barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.